Saya menabung selama 5 tahun untuk membeli sebuah rumah baru, tetapi ibu mertua saya membawa seluruh kerabatnya untuk menumpang. Beliau bahkan dengan sengaja menurunkan foto almarhumah ibu saya dan membuangnya ke gudang. Saya mengusir mereka semua dari rumah. Hari ini, saya ingin menceritakan kisah saya sendiri. Kisah seorang menantu yang mengira akan hidup damai setelah menikah. Namun, semakin lama hidup bersama, semakin terungkap banyak kepahitan yang tak pernah saya bayangkan sebelum pernikahan. Sore itu, saat pindah ke rumah baru, cuacanya kering, angin berhembus sepoi-sepoi. Kardigan yang saya kenakan seolah berdebar mengikuti irama jantung saya. Rumah 2 lantai di pinggir jalan kompleks ini adalah hasil kerja keras saya dan suami selama 4 tahun, dengan hampir separuh dananya dari pinjaman KPR Bank. Saya percaya, di suatu tempat, ibu saya pun tersenyum melihat saya akhirnya memiliki rumah yang layak. Saya menggantungkan sebuah kaligrafi berbingkai di atas pintu, berisi pepatah yang sering ibu ajarkan semasa hidupnya. Hati yang baik membawa ketenangan. Saya memilih untuk menggantungnya lebih dulu karena hari itu hati saya terasa begitu damai. Tangan saya gemetar saat meletakkan foto almarhumah ibu di atas meja bufet, di depan sehelai selendang putih peninggalannya, yang masih beraroma kain lama. Perlahan, saya menyentuh tepi bingkai seolah menyentuh tangan ibu. Ibu, Dewi sudah membawa ibu ke rumah baru, bisik saya dalam hati. Tepat saat itu, suara sandal jepit yang diseret terdengar dari teras. Belum sempat saya menoleh, suara yang familiar milik Bu Lastri, ibu mertua saya, sudah terdengar. Kamu gantung apa itu di dinding? Saya berbalik, berusaha tersenyum sopan. Oh, ini kaligrafi, Bu. Rumah baru, saya ingin ada sedikit suasana yang menenangkan. Beliau melirik kaligrafi itu, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Keluarga bagus dari dulu tidak ada yang memajang tulisan-tulisan aneh seperti ini. Turunkan. Jantung saya seolah berhenti berdetak. Tangan saya yang sedang merapikan bingkai membeku di udara. Saya menelan ludah, lalu berkata dengan lembut, "Ini pepatah kesukaan almarhumah ibu saya, Bu." Saya memasangnya untuk mengenang beliau. Beliau berbalik sepenuhnya menghadap saya, matanya tajam seperti silet. "Apa hubungannya ibumu dengan rumah ini? Ini rumah keluarga suami, semua tata cara harus mengikuti tradisi keluarga suami, jangan membawa kebiasaan dari keluargamu ke sini." Seluruh tubuh saya terasa dingin. Angin yang berembus dari pintu tak sedingin kata-katanya. Suami saya, Bagus, sedang berada di bawah, pura-pura sibuk merakit lemari. Dia mendengar setiap kata dengan jelas, tetapi berpura-pura tidak mendengar apapun. Wajahnya tertunduk, mengelap tepi rak seolah sangat sibuk. Perasaan ditinggalkan di dalam rumah sendiri terasa begitu menyakitkan, seperti ada yang meremas jantung saya. Saya turun dari kursi kecil, melepaskan kaligrafi itu dari dinding. Warnanya yang teduh seolah meredup menatap wajah saya yang sedih. Saya masuk ke ruang tengah, meletakkan kembali foto ibu di atas bufet. Tatapan mata di foto itu tetap selembut dulu, seolah bertanya, "Kamu baik-baik saja, Nak?" Saya menyalakan sebatang dupa kecil, aromanya yang menenangkan sedikit meredakan hati, tetapi suara sandal jepit itu kembali terdengar di ambang pintu. Kali ini, Bu Lastri berdiri tepat di pintu, melipat tangan di dada. Matanya melirik foto ibu saya, lalu bertanya langsung, "Untuk apa kamu pajang foto ibumu di sini?" Saya menjawab pelan, suara saya begitu lembut seolah akan hilang. "Hanya sementara, Bu. Saya ingin menyalakan dupa untuk memberitahu almarhumah kalau hari ini kami pindah ke rumah baru." Beliau mendengus. "Sementara apa?" "Foto orang luar itu simpan saja di sudut. Ditaruh di tengah rumah begini bikin pemandangan tidak enak." Tubuh saya kaku. Orang luar. Ibu saya, yang telah melahirkan saya, yang memeluk saya bahkan saat beliau sakit parah, disebut sebagai orang luar. Saya mencengkeram tepi meja seolah berpegangan pada satu-satunya hal yang tersisa dari ibu. Bu Lastri berbalik pergi, meninggalkan kalimat yang dingin seperti es. "Sebentar lagi Mas Budi dan Rina mau datang lihat rumah baru. Kamu bereskan semuanya biar bersih." Saya menatap abu dupa yang perlahan jatuh ke wadahnya, tenggorokan saya tercekat.
Hari pertama di rumah yang saya anggap sebagai impian, mengapa rasanya begitu berat seolah saya melangkah ke tempat yang bukan untuk saya? Saya mengelus bingkai foto ibu. Ibu, kedamaian yang Dewi bayangkan sepertinya tidak seperti yang Dewi kira. Baru saja saya menyimpan kembali foto ibu di sudut meja, tiba-tiba angin bertiup kencang. Jendela berderit seperti desah napas seseorang di dalam rumah yang kosong. Saya menutup jendela, hendak ke dapur untuk membuat teh hangat, ketika suara klakson mobil pickup berhenti tepat di depan gerbang. Saya kira itu pengantar barang pesanan bagus, tetapi ternyata bukan. Suara seorang pria yang familiar berteriak keras. Angkatnya pelan-pelan. Itu barang-barang ibu. Taruh saja di tengah rumah. Saya terpaku. Mas Budi, kakak ipar saya, berdiri di halaman, menunjuk-nunjuk para kuli angkut. 3 pria kekar sedang membawa masuk kardus-kardus besar. Di belakangnya, ada Rina, adik ipar saya, mengenakan baju merah cerah, sambil memeluk baskom besar berisi pakaian. Sambil berjalan, dia mengeluh, "Ya ampun, repotnya kayak pindahan rumah saja." Katanya ibu cuma mau menginap beberapa hari, tapi barangnya dibawa semua. Saya berdiri di teras. Belum sempat menyapa, dia sudah melirik saya dengan tajam. "Mbak Dewi, geser sedikit dong, biar orang bisa lewat." Berdiri di situ menghalangi jalan saja. Saya menyingkir, wajah saya memerah karena malu. Bagus berlari keluar dari dapur dengan panik. "Loh Mas Rina, kok kalian datang ramai-ramai?" Mas Budi melambaikan tangannya. "Rumah barunya kan luas. Ibu suruh kami tinggal di sini biar ramai, ada teman. Rumah lama sudah sempit." Saya terkejut dan menatap Bagus. Dia menghindari tatapan saya. "Jadi, kamu sudah tahu?" Tidak ada yang bertanya padaku. Tidak ada yang peduli apakah aku setuju atau tidak. Saya mengepalkan tangan, melangkah ke samping, melihat pemandangan tas-tas pakaian, kardus-kardus, bahkan panci presto sebesar drum diletakkan di tengah rumah. Dalam sekejap, ruang tamu kami berubah menjadi gudang sementara. Bu Lastri masuk dengan wajah tanpa dosa, dagunya terangkat. "Budi, taruh lemari itu di lantai 2. Kasur lipat itu untuk Rina di kamar samping. Kamu, Dewi, bereskan kamar dalam untuk barang-barang ibu sementara." Saya bingung. "Tapi Bu, kamar dalam itu kamar kami." Beliau menatap saya dengan tatapan dingin. "Rumah sebesar ini masih kurang, kalian tidur bersama beberapa hari juga tidak apa-apa, biar seru. Cepat bereskan." "Beberapa hari." Kata-kata itu terdengar begitu menyesakkan, seperti menelan batu es. Saya membungkuk membersihkan jalan di depan pintu, hati saya terasa berat. Putri saya, Maya, mendengar keributan dan berlari turun. Matanya yang bulat menatap rumah yang penuh barang. Dia memeluk kaki saya dan berbisik, "Ibu, kenapa rumah kita jadi ramai sekali?" Saya tidak tahu harus menjawab apa. Sekitar 1 jam kemudian, seluruh keluarga besar suami saya telah menempati posisi mereka. Ada yang sibuk di dapur, ada yang menumpuk barang di atas lemari, ada yang menyusun pakaian. Anehnya, tidak ada yang menyuruh saya melakukan apapun, juga tidak ada yang bertanya apapun kepada saya. Mereka semua menganggap saya seperti bayangan di rumah ini. Ketika saya membuka pintu kamar tidur kami untuk mengambil barang, saya terkejut. 2 koper besar dan tumpukan selimut serta bantal sudah memenuhi separuh ruangan. Selembar kertas HVS ditempel di pintu kamar sebelah dengan spidol merah menyala, "Kamar Rina." Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Saya berbalik menatap Rina. Sambil mengunyah permen karet, dia berkata, "Aku tempel biar jelas, Mbah. Jangan salahkan aku, rumah ramai begini lebih baik punya privasi." Saya menarik napas dalam-dalam. "Rina, kalau ditempel di pintu kayu nanti rusak, biar Mbak carikan gantungan saja." Dia tertawa sinis. "Tidak usah, aku tidak suka yang ribet." Lalu dia berbalik pergi, meninggalkan saya berdiri di sana seperti orang asing di rumah sendiri. Menjelang malam, saya turun ke dapur. Bau minyak jelantah, ikan goreng, dan bawang gosong menyatu menjadi aroma yang membuat mual. Di atas kompor, sederet panci milik Bu Lastri berjejer, peralatan masak baru yang saya beli dengan gaji saya untuk rumah baru ini disingkirkan ke sudut bawah. Bu Lastri sedang mengiris daging. Melihat saya masuk, beliau berkata tanpa menoleh, "Dewi,
mulai sekarang dapur ini biar ibu yang urus. Kamu tidak usah ikut campur. Masakanmu tidak becus, nanti merepotkan ibu harus memperbaikinya. Kata-kata itu seperti menginjak-injak hati saya. Dapur adalah tempat yang paling ingin saya jaga, tempat saya berharap bisa mendoakan ibu setiap pagi, kini direbut begitu saja. Saya takut air mata saya jatuh, jadi saya diam-diam berbalik. Namun baru saja sampai di pintu, suara Rina terdengar lagi. Mbak Dewi, aku kan minta tolong kasur lipatnya dibawa ke ruang tamu. Mas Bagus bilang Mbak lebih kuat, jadi Mbak saja yang angkat. Saya menoleh ke arah Bagus. Dia berdiri di sana dengan canggung, sibuk merapikan barang-barang kecil seolah melarikan diri dari tanggung jawab. Dia tidak membela saya sedikit pun. Saya tersenyum pahit. Baik, biar Mbak yang angkat. Seluruh rumah saat itu riuh rendah dengan tawa, obrolan, dan suara perabotan yang diseret di lantai keramik. Hanya hati saya yang pekat oleh keheningan dan rasa dingin yang menusuk. Malam itu, saya bersandar di pintu kamar, menatap lampu kuning dari ruang tengah tempat Bu Lastri sedang menyiapkan makan malam mewah. Dari luar terdengar suara Mas Budi membual, rumah baru ini kelihatannya luas juga. Ibu tinggal di sini memang pilihan yang tepat. Jelas sekali, mereka menganggap ini rumah mereka, dan saya hanyalah orang yang berdiri di tepi pintu. Saya melirik ke sudut meja, tempat foto ibu masih tergeletak. Tatapan ibu terlihat lembut namun sedih. Saya menyentuh bingkai itu. Ibu, baru sehari Dewi di rumah ini, kenapa rasanya sudah sedingin ini? Keesokan paginya, langit mendung. Angin membawa gerimis yang menusuk, membuat suasana semakin dingin. Saya bangun pagi-pagi, berniat membuat teh panas agar semua bisa merasa hangat. Tetapi begitu turun ke dapur, saya melihat pemandangan yang membuat hati saya mencelos. Semua panci dan wajan yang sudah saya siapkan telah disingkirkan ke sudut bawah. Sebagai gantinya, peralatan masak tua milik Bu Lastri kini memenuhi kompor. Beliau berdiri di tengah dapur, berkacak pinggang, dengan suara galak. Mulai hari ini dapur ibu yang pegang. Kalau kamu mau masak, tunggu ibu selesai. Jangan sentuh apapun. Lalu beliau menunjuk langsung ke kompor gas baru yang saya beli seminggu lalu. Kompor ini tempat ibu memasak. Kalau kamu ikut-ikutan, cuma bikin sempit. Saya menggigit bibir. Ini rumah saya, tetapi saya diusir dari dapur saya sendiri seperti anak kos. Mbak Ayu, kakak ipar saya yang lain, sedang membersihkan sayuran di sudut dapur. Dia menatap saya dengan pandangan iba, seolah tak berani bicara. Saya mengerti, dia juga pernah mengalami hal ini. Keheningannya bukan karena tidak peduli, melainkan karena rasa takut yang telah mendarah daging selama bertahun-tahun. Saya hendak kembali ke kamar, tetapi teringat foto ibu. Tadi malam saya meletakkannya sementara di sudut meja dan belum sempat menyalakan dupa pagi. Saya melangkah ke ruang tengah untuk mengambil foto ibu dan memindahkannya ke kamar. Tetapi saya terdiam membeku. Foto ibu saya sudah tidak ada di tempatnya. Wadah dupa yang saya letakkan di sampingnya juga hilang. Dengan panik, saya melihat sekeliling, lalu mendapati Bu Lastri keluar dari sebuah ruangan. Di tangannya, tergenggam bingkai foto ibu saya, terjepit di bawah beberapa lap meja kotor. Saya berlari ke arahnya, suara saya bergetar. Bu, kenapa foto ibu saya ibu pegang? Beliau melambaikan tangannya seolah menepis debu. Foto ini mengganggu pemandangan. Tadi pagi ibu beres-beres, tidak sengaja terlempar ke sudut gudang. Foto orang luar kok dipajang di tengah rumah, bikin sakit mata. Napas saya tercekat. Kenapa? Kenapa ibu buang ke gudang? Saya sudah minta izin untuk menyiapkan sudut kecil untuk mendoakan ibu saya. Beliau melotot. Di rumah keluarga suami tidak ada tempat untuk arwah dari pihak luar. Mau mendoakan siapa? Ya di rumahnya sendiri. Rumah ini milik keluarga suami. Kamu mengerti? Saya gemetar hingga bibir saya membiru. Saya memeluk foto ibu seolah memeluk benda suci terakhir yang tersisa. Bingkainya penuh debu, salah satu sudut kayunya lecet. Melihatnya, hati saya terasa perih. Bagus turun dari tangga. Dia melihat saya, melihat foto itu, lalu berbalik pergi. Tanpa sepatah kata, tanpa bertanya, tanpa membela, hanya diam.
Keheningan itu terasa seberat langit yang runtuh di pundak saya. Saya membawa foto ibu ke kamar, membersihkan setiap sudutnya dengan kain hangat. Tangan saya begitu gemetar, kain itu jatuh 2 kali ke lantai. Maya terbangun, mengucek matanya dan mendekat. "Ibu, kenapa nenek berisik sekali?" Saya memeluk putri saya, suara saya tercekat. "Tidak apa-apa, sayang. Ibu hanya sedang membersihkan foto nenek." Anak itu meletakkan tangannya yang mungil di pipi saya. "Ibu jangan sedih, nenek sayang sama ibu." Saya mengangguk, air mata jatuh di rambutnya. Belum sempat saya menghapus air mata, suara Rina terdengar dari ruang tamu. "Mbak Dewi, turun siapkan sarapan. Rumah ini ramai. Mbak kan menantu, harusnya membantu, bukan diam saja di kamar." "Menantu? Saya memang menantu. Tetapi bukan menantu seutuhnya. Saya menantu yang tidak punya hak di rumah saya sendiri." Saat sarapan, saya duduk di sebelah Bagus. Beberapa kali saya mencoba bicara tentang foto ibu yang dibuang ke gudang, tetapi Bagus hanya menggelengkan kepala, memberi isyarat. "Nanti saja. Jangan sekarang, ibu sedang emosi." Saya tertawa kecil dalam hati. Kapan ibu tidak sedang emosi? Dan saya? Sampai kapan saya harus menahan diri? Baru separuh makan, Bu Lastri meletakkan sumpitnya, suaranya melengking. "Siapapun yang cuci piring, kerjakan cepat. Nanti Mas Budi mau mengantar ibu ke rumah kerabat. Ingat ya, mulai sekarang rumah ini ibu yang urus semuanya, tidak ada yang boleh protes." Beliau menatap saya, menambahkan kalimat yang seperti menabur garam di luka, "Dan foto dari pihakmu itu, simpan baik-baik. Jangan sampai tercampur dengan altar leluhur keluarga suami." Seluruh meja hening. Hanya suara gerimis yang menimpa atap seng terdengar dingin menusuk. Saya mengepalkan tangan. Hati saya tenggelam seperti batu yang jatuh ke air dalam. Saat itu juga, saya tahu batas kesabaran saya sedang diuji sedikit demi sedikit, dan cepat atau lambat, akan datang hari di mana saya harus bangkit. Sore harinya, gerimis membasahi teras, setiap tetes air yang menggenang di ubin terasa dingin menusuk. Saya menyingsingkan lengan baju, hendak ke dapur memasak sayur sop untuk Maya. Namun, baru saja tiba di pintu, saya mendengar suara wajan dan panci beradu keras. Bu Lastri berdiri di tengah dapur, melilitkan selendang di lehernya sambil mengomel. "Dapur ini tempat ibu memasak, siapapun yang masuk, ibu usir." Rina berdiri di sampingnya, memegang wajan berisi minyak panas sambil melirik saya. "Mbak Dewi, dapurnya sempit. Mbak di luar saja. Banyak orang, nanti kalau kecipratan minyak kan repot." Saya menahan napas panjang, berbalik ke pintu belakang. Tepat saat itu, saya melihat Mbak Ayu sedang mengupas kentang di sudut dapur. Dia berbisik, "Mbak ke atas saja, di sini nanti ibu marah." Tatapannya tertunduk, sedih, dan pasrah. Saya tahu dia telah hidup seperti ini selama bertahun-tahun. Saya tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk lalu pergi ke halaman belakang untuk mencuci sayuran. Gerimis membasahi wajah saya, terasa dingin, tetapi lebih menenangkan daripada hawa dingin di dalam hati. Saat makan malam, ketika saya hendak menyajikan nasi, pemandangan di meja makan membuat saya terpaku. Kursi saya telah diduduki oleh Rina. Dia dengan santai mengambil sepotong ikan. Wajahnya datar seolah tidak melihat saya berdiri di sana. Saya berkata pelan, "Rina, itu kursi Mbak." Dia melirik sinis. "Rumahnya kan ramai. Siapa cepat dia dapat." "Mbak duduk di kursi ujung dekat dinding saja, biar Maya bisa duduk di sebelah Mbak." Bu Lastri langsung menyahut, "Iya, kamu duduk di sudut sana saja. Meja ini biar ibu yang duduk di kepala meja, dan Rina di samping ibu biar gampang mengobrol." Bagus duduk di dekatnya, mendengar semuanya dengan jelas. Dia hanya menatap mangkuk sayur, tidak menatap saya, seolah dia orang luar yang tidak terlibat. Saya membawa Maya ke tempat duduk yang ditunjuk, hati saya terasa sesak. Dari posisi yang sejajar, saya didorong ke sudut dinding. Dari juru masak, saya menjadi penonton. Saat makan, Rina tiba-tiba menunjuk mangkuk sayur di meja. "Sayur ini hambar sekali. Mbak sudah kasih bumbu belum? Atau biar ibu saja yang bumbui biar enak?" Belum sempat saya membuka mulut, Bu Lastri sudah berdecak.
Anak ini mana tahu cara memasak. Terbiasa di desa, kebiasaan itu dibawa ke rumah kita. Seluruh meja hening sejenak. Saya meletakkan sendok, berusaha menjaga suara tetap lembut. Maaf, Bu. Sayur itu ibu yang memasak. Rina terdiam. Mbak Ayu menunduk menahan tawa, sementara Bu Lastri langsung membentak. Masakanku memang hambar, tapi itu karena dapurnya kotor dan sempit. Orang-orang di rumah ini cuma bikin repot saja. Tuduhan itu tidak hanya ditujukan pada saya, tetapi juga pada Mbak Ayu. Tangannya sedikit gemetar, nyaris menjatuhkan mangkuk nasinya. Saya menelan gumpalan di tenggorokan. Bahkan masakannya sendiri pun, dia menyalahkan orang lain. Bagus tetap diam. Selesai makan, saya berdiri hendak membereskan meja, tetapi Mas Budi menepuk pahanya dengan keras. Oh iya, Bagus. Kamar dalam yang kalian tempati itu, Ibu bilang barang-barangnya dipindahkan sebagian ke ruang tamu untuk tempat istirahat siang. Rumah ramai harus saling berbagi. Bu Lastri mengangguk cepat. Iya, ranjang kalian terlalu kecil. Biar ibu pindahkan ranjang besar ke sana, Rina tidur di kamar sebelah, sementara kalian berdua bisa tidur bersama di kamar itu, saya terkesiap. Maaf Bu, apa maksud ibu? Kamar itu kan kamar pribadi kami. Beliau melotot. Pribadi apa? Di rumah ini tidak ada yang pribadi. Kalian tinggal di sini juga berkat keluarga suami, jangan banyak tingkah. Saya tertawa, tawa pahit yang bahkan saya sendiri tidak kenali. Bagus akhirnya angkat bicara, tetapi suaranya begitu kecil seperti meminta izin. Bu, biar kami pikirkan dulu. Kalau semuanya dipindahkan, kamar kami tidak ada tempat lagi. Ibu mertua langsung membentak. Laki-laki kok takut istri? Baru ditegur sedikit sudah pucat. Besok ibu panggil orang untuk bantu pindahan. Saya menatap Bagus. Dia menunduk, tak berani bicara lagi. Saat itu, saya sadar, rumah yang ramai atau sempit tidak lebih menakutkan daripada tidak memiliki satu sudut pun untuk diri sendiri di rumah kita. Malam itu, saat saya membuka lemari untuk mengambil baju Maya, saya hampir menangis. Wadah dupa untuk ibu saya dilempar ke dasar lemari, tergeletak miring di antara lap kotor dan gulungan kabel tua. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang meminta izin. Tangan saya gemetar hebat saat mengambilnya. Terdengar langkah kaki di luar pintu. Saya kira itu Bagus, tetapi ketika saya berbalik, saya melihat dari celah pintu tatapan mata Bu Lastri yang penuh selidik, penuh penghinaan, penuh kekuasaan dari seseorang yang merasa bisa melakukan apa saja, dan beliau berkata, suaranya dingin menusuk. Wadah dupa itu sebaiknya jangan disimpan di rumah utama. Keluarga ini tidak memuja arwah orang luar. Setelah itu, beliau pergi. Suara sandal jepitnya menjauh di lantai keramik. Seluruh rumah hening, hanya jantung saya yang terasa sakit seolah diremas. Pagi-pagi sekali, saat kabut masih tipis, saya sedang menjemur pakaian ketika gerbang berderit. Bu Wati, tetangga sebelah, masuk sambil membawa seikat sayur kangkung. Beliau berbisik, Dewi, ini sedikit sayur buat kamu. Kemarin ibu lihat rumahmu ramai sekali, takut kamu tidak kebagian tempat di dapur. Wajah saya memerah karena malu. Tidak apa-apa Bu, saya masih bisa mengurusnya. Tetapi Bu Wati menghela napas, seolah menyentuh luka yang selama ini saya sembunyikan. Semalam satu kompleks membicarakan kalian. Mereka dengar suara ibu mertuamu berteriak-teriak di halaman. Kasihan sekali menantunya, baru pindah sudah ditekan. Hati saya mencelos. Saya tidak ingin orang luar tahu, tidak ingin dikasihani, tetapi di kompleks kecil, gosip menyebar lebih cepat dari angin. Bu Wati menarik tangan saya, berbisik pelan, Dewi, keluarga suamimu ramai, kamu harus jaga diri. Kalau dipendam terlalu lama, hati bisa membatu. Saya tersenyum getir, saya baik-baik saja Bu. Tetapi, saya tahu beliau sudah melihat semuanya. Saat kami sedang berbicara, suara sandal jepit terdengar di belakang saya. Saya berbalik dan melihat Bu Lastri berdiri di pintu belakang dengan wajah masam. Dewi, pagi-pagi sudah bergosip dengan tetangga, mau menyebar aib keluarga kita, ya? Mendengar itu, saya terdiam. Bu Wati menyipitkan matanya.
Saya hanya memberikan sedikit sayur untuk anak ini. Punya menantu baik kok disiksa begitu. Orang luar yang melihat juga ikut prihatin. Bu Lastri tertawa sinis, melipat tangannya. Baik, Bu. Jangan tertipu penampilannya. Di rumah ini semua orang tahu dia keras kepala dan suka membantah. Saya merasa seperti ditampar. Kata-kata itu di depan orang luar membuat saya begitu sakit hingga harus menggigit bibir agar tidak menangis. Bu Wati mengerutkan kening. Lastri, kalau menantumu salah, dinasihati di dalam rumah. Bicara seperti itu di depan orang lain tidak pantas. Bu Lastri tersenyum dingin. Bu Wati urus saja rumah tangga ibu sendiri. Rumah tangga saya, biar saya yang atur. Suasana menjadi begitu tegang hingga saya ingin lenyap di telan bumi. Saya memegang tangan Bu Wati. Bu, biar saya selesaikan jemuran dulu. Ibu istirahat saja. Beliau menatap saya dengan pandangan penuh iba, lalu berbalik pergi. Saya berdiri membeku di halaman, angin dingin menampar wajah seolah mengingatkan saya bahwa saya tidak lagi berdiri di dalam rumah sendiri. Saya berdiri di ambang batas kesabaran. Siang itu, saat saya baru saja memanaskan nasi sisa semalam untuk Maya, Bagus memanggil saya ke kamar. Dia duduk di tepi ranjang dengan wajah canggung. Dewi, tolong hindari ibu dulu. Beliau sedang emosi. Lupakan saja kejadian tadi pagi. Saya menatapnya. Kenapa waktu ibu menghinaku di depan Bu Wati? Kamu tidak bicara apa-apa? Bagus terdiam, lalu menelan ludah. Aku tidak. Kalimat kamu tahu sendiri itu terdengar begitu akrab dan menyakitkan. Saat melamar saya dulu, dia pernah berkata akan menjadi penengah agar saya tidak dirugikan. Sekarang dia memang berdiri di tengah, berdiri diam dan membiarkan saya sendirian. Saya bertanya lagi, suara saya lebih dingin dari yang saya duga. Kalau suatu hari nanti foto ibuku dilempar ke halaman di depan semua tetangga, apa kamu juga akan menyuruhku untuk melupakannya? Bagus. Dia terpaku, tatapannya menghindar seolah baru mendengar hal yang tak bisa diterima. Situasinya sedang rumit, jangan bicara yang berat-berat. Saya tertawa, bunyinya seperti kayu kering yang patah. Aku belum bicara yang berat. Sore harinya, saat saya mengambil jemuran kering di depan rumah, saya mendengar dua tetangga sedang mengobrol, suaranya tidak pelan sama sekali. Keluarga Pak Bagus itu, menantunya baru datang sudah berani melawan ibu mertua. Katanya sampai memajang foto almarhumah ibunya di ruang utama. Wah, parah sekali. Sepertinya tidak akan tenang rumah itu. Besok-besok kalau mereka bertengkar sampai satu kompleks dengar, jangan kaget. Saya berdiri mematung, keranjang jemuran nyaris jatuh dari tangan saya. Saya ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa saya hanya meminta sudut kecil untuk ibu saya, ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah melawan siapapun. Saya hanya mencoba mempertahankan hal yang paling suci bagi saya, tetapi kedua kaki saya seolah terpaku di tanah. Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, hanya merasakan punggung saya dingin membeku. Malam itu, saat saya sedang merapikan bingkai foto ibu di kamar, Maya bertanya, "Ibu, kenapa nenek bilang ibu keras kepala? Keras kepala itu apa? Apa artinya ibu jahat?" Saya memeluk putri saya. Ya Tuhan, adakah rasa sakit yang lebih besar daripada saat anakmu mendengar orang lain menjelek-jelekan ibunya? Tidak sayang, bukan begitu. Ibu hanya rindu pada nenek. Maya meletakkan tangannya di dada saya. Kalau begitu, ibu rindu saja. Aku sayang ibu. Dan saat itulah saya sadar, jika saya terus mengalah, terus mundur, bukan hanya saya yang akan terluka, tetapi anak saya juga akan tumbuh dalam lingkungan yang merendahkan. Dan itu tidak bisa saya terima. Malam itu juga, setelah selesai memandikan Maya, saya mendengar suara gaduh dari lantai atas. Suara ranjang diseret, suara kardus dibanting, dan suara bentakan Rina. Saya segera menggendong anak saya dan berlari ke atas. Pemandangan di depan mata membuat saya berhenti seolah ada yang mendorong dada saya. Ranjang pengantin kami telah diseret ke samping. Mas Budi dan Rina sedang mengangkat ranjang besar milik Bu Lastri ke tengah kamar. Spray dan bantal saya dilempar ke sudut kamar seperti sampah. Saya ternganga tak percaya. Mas Budi. Rina. Apa yang kalian lakukan? Rina, yang sedang mengikat tali ranjang,
berdiri tegak sambil menyeka keringat. Oh, ibu bilang kamar mbak kecil, jadi lebih nyaman pakai ranjang besar milik ibu. Mbak sama Mas Bagus tidur saja di ranjang kecil di kamar luar untuk beberapa hari. Saya tertegun. Ini kamar saya, kamar kami berdua. Rina mencibir. Rumah ini rumah keluarga suami, mbak kan cuma menantu. Apa kata ibu? Ya diikuti saja. Bu Lastri masuk dari koridor, memegang seikat kunci, suaranya dingin. Kamar paling luas harus untuk orang tua. Kalian masih muda, tidur di mana saja juga bisa. Saya menahan amarah yang sudah sampai di tenggorokan. Setidaknya ibu bicara dulu dengan saya. Beliau melirik saya. Kamu ini banyak bicara. Kamar ini kalau perlu Rina yang tidur juga bisa. Tinggal di rumah mertua kok menuntut hak pribadi. Maya, yang berdiri di samping saya, mencengkeram baju saya sambil gemetar. Ibu, kenapa nenek ambil kamar kita? Saya memeluknya, berusaha berbicara dengan suara setenang mungkin. Tidak apa-apa sayang. Ibu sedang bicara dengan nenek. Tapi jantung saya berdebar kencang. Bagus akhirnya berlari dari bawah, melihat sekeliling kamar seolah baru menyadari ada bencana. Bu, kenapa ranjang kami dipindahkan? Seharusnya ibu tanya kami dulu. Bu Lastri melotot. Dasar kamu, berani kamu membentak ibumu? Aku yang melahirkanmu, berani-beraninya melawan. Ranjangku, mau kuletakkan dimanapun itu hakku. Lalu beliau menunjuk lurus ke wajah Bagus. Dari kecil sampai besar, ibumu yang mengurus makananmu, pakaianmu. Sekarang punya rumah baru, kamu jadi lupa diri. Bagus terengah-engah, bingung. Bukan begitu maksudku, Bu, tapi ini kan kamar kami. Kalau begini, nanti apa kata orang? Ibu mertua langsung beralih pada saya, suaranya melengking. Nah, puas kamu sekarang, kamu sudah meracuni anakku untuk melawan aku? Wajah saya pucat. Tidak, Bu. Saya tidak pernah. Rina menyela. Mbak Dewi diam saja. Aku dengar dari tetangga. Mbak menjelek-jelekkan keluarga kita di luar. Mbak sengaja mau mempermalukan keluarga ini. Kan? Saya berdiri membeku, setiap kata seperti cambuk yang menghantam wajah saya. Bagus mundur selangkah. Dewi, apa benar begitu? Saya menoleh padanya, dada saya sesak. Kamu pikir aku melakukan itu? Aku hanya bicara 2 menit dengan Bu Wati, lalu ibu bilang aku bergosip dan menjelek-jelekkan keluarga. Bu Lastri membentak. Itu karena ulahmu sendiri. Jadi perempuan, jadi menantu baru, kok malah mengadu ke tetangga. Bikin malu, saya menggigit bibirku kuat-kuat hingga berdarah. Harga diri saya, satu-satunya hal yang saya jaga, sedang diinjak-injak. Ketika saya membungkuk untuk mengambil bantal yang terlempar di lantai, Rina melontarkan kalimat yang seperti menabur garam. Jadi kakak ipar kok mukanya murung terus di rumah, bawa sial tahu. Mendengar itu, Maya langsung berlari ke depan saya, matanya berkaca-kaca. Tante Rina jangan bilang begitu sama ibu. Ibuku tidak bawa sial. Satu ruangan terdiam. Saya memeluk anak saya. Hati saya sakit seperti dikuliti lapis demi lapis. Rina tertawa sinis. Anak kecil tahu apa? Siapa yang mengajarinya bicara seperti itu? Saya mengangkat kepala. Tidak ada yang mengajari anak saya kurang ajar. Dia bicara seperti itu karena dia melihat ibunya dihina. Bu Lastri membentak. Kamu berani melawan ibumu, ya? Bagus mencoba menengahi. Bu, pelankan suaranya. Maya masih kecil. Ibu mertua memukul ranjang dengan keras. Seluruh rumah ini jadi kacau karena perempuan ini. Anaknya pun ikut-ikutan kurang ajar. Tiba-tiba saya tertawa, tawa tercekat yang parau, seperti orang yang telah mencapai batas terakhirnya. Kalau begitu, coba ibu katakan, apa yang ibu lakukan itu benar? Ibu menganggap kamar saya seperti gudang. Ibu melempar foto ibu saya ke sudut. Ibu menghina saya di depan tetangga. Ibu menyebut saya pembawa sial, keras kepala. Apa saya harus terus diam? Suasana menjadi pekat. Bagus menatap saya dengan mata terbelalak, seolah tak percaya saya berani bicara. Wajah Bu Lastri memerah padam, tangannya menunjuk lurus ke arah saya. Perempuan ini, kamu mau membuat kekacauan di rumah ini? Ya, akan aku beritahu seluruh kompleks menantu macam apa yang dibawa masuk ke keluarga ini.
Saya memegang tangan Maya, berdiri tegak, suara saya tidak lagi gemetar. Jika ibu benar-benar ingin bicara di depan semua tetangga, saya juga siap. Beliau terkesiap. Kamu menantangku? Saya menatap lurus ke matanya. Tatapan yang saya yakini juga dimiliki ibu saya dulu saat mengajarkan saya untuk hidup dengan harga diri, bukan dengan kehinaan. Bukan menantang, Bu. Saya hanya sudah tidak takut lagi. Seluruh rumah hening senyap. Hanya suara angin yang bersiul melalui celah jendela, dingin dan tajam, seolah menandakan badai besar akan segera datang. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah namun tak mampu menghangatkan suasana yang berat di dalam rumah. Baru saja saya menyalakan kompor di dapur belakang untuk memasak bubur Maya, saya mendengar suara Bu Lastri yang riuh di depan gerbang. Suaranya yang melengking terdengar sampai ke ujung gang. Saya beritahu seluruh kompleks. Keluarga saya salah mengambil menantu. Berani-beraninya memajang foto ibunya di tengah rumah dan melawan ibu mertua. Saya berdiri membeku. Ya Tuhan, beliau benar-benar melakukannya di depan semua orang. Saya berlari ke teras dan melihat setidaknya 10 orang berdiri di luar gerbang menonton. Beberapa ibu-ibu berbisik, seorang anak muda merekam dengan ponselnya. Tukang ojek yang lewat berhenti untuk ikut menonton. Jantung saya berdebar kencang. Bu Lastri berdiri di tengah halaman, wajahnya merah padam. Tangannya menunjuk ke langit dan ke tanah, berbicara seolah kesurupan. Seluruh keluarga saya dibuat kacau olehnya. Ranjang saya saja dia berani protes. Semua hal dia lawan. Saya melangkah keluar. Suara saya tercekat namun jelas. Bu, saya mohon jangan memutarbalikkan fakta di depan tetangga. Saya tidak pernah menghina ibu. Saya hanya melindungi almarhumah ibu saya. Bisik-bisik semakin kencang. Wah, menantunya melawan. Galak sekali. Menantu baru kok berani membentak mertua. Mendengar itu, Bu Lastri semakin menjadi-jadi, berbalik ke arah saya dan berteriak. Kamu dengar itu? Seluruh kompleks sudah melihatnya. Beginilah kelakuan menantu di rumahku. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. Saya tidak melawan Bu. Saya hanya meminta sudut kecil untuk mendoakan ibu saya. Ibu saya sudah tiada, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Rina berlari keluar dari dalam rumah. Mbak Dewi jangan drama, kemarin Mbak juga menjelek-jelekkan keluarga kita ke Bu Wati. Mbak bilang kita semua menumpang dan menindas Mbak. Saya terpana. Apa yang kamu katakan, Rina? Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Rina mencibir. Aku dengar sendiri orang-orang bilang Mbak bergosip di depan gerbang. Saya menoleh ke kerumunan. Saya tidak menjelek-jelekkan siapapun, saya hanya berterima kasih pada Bu Wati karena diberi sayur. Tetapi seorang ibu lain menyela, suaranya tajam. Anak Bu Wati bilang kamu cerita kalau kamu ditindas sama ibu mertua. Wajah saya pucat pasi. Benar, bahkan sebuah kalimat simpati pun bisa dipelintir menjadi masalah besar. Bu Lastri memukul gerbang dengan keras. Nah, dia mengaku kan. Aku bilang juga apa? Menantu di rumahku malah menyebar aib keluarga ke seluruh kompleks. Tenggorokan saya terasa perih. Tidak. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ibu melebih-lebihkan. Tepat saat itu, suara Maya terdengar dari dalam, panik. Ibu, jangan menangis. Ibu tidak jahat. Nenek sayang ibu, aku juga sayang ibu. Seluruh kompleks hening. Saya merasa seperti ada yang memukul dada saya. Saya berbalik, Maya berdiri di ambang pintu, kedua tangannya mencengkeram bonekanya, wajahnya merah karena habis menangis, tatapan matanya seolah ingin memeluk semua beban yang tidak seharusnya ditanggung seorang anak kecil. Seorang tetangga menghela napas. Ya ampun, kasihan sekali anaknya. Bu Lastri langsung menunjuk ke arah Maya, suaranya masam. Lihat, dia mengajari anaknya jadi kurang ajar. Masih kecil sudah berani melawan orang tua. Saya berbalik dengan cepat. Cukup, Bu. Kalau Maya kurang ajar, itu karena dia hanya melindungi ibunya. Kalau saya yang salah, biar saya yang menanggungnya, tapi jangan bawa-bawa anak kecil. Bu Lastri mengangkat wajahnya. Kamu membentakku lagi? Kamu mau aku mati di sini biar seluruh kompleks puas menonton?
Beberapa orang mulai menggelengkan kepala. Sudahlah, Bu Lastri, jangan diperpanjang. Ini kan urusan keluarga. Tetapi beliau berteriak lebih keras. Aku sudah didesak sampai kehabisan akal. Punya menantu seperti ini, siapa yang tahan? Saya melihat sekeliling, wajah-wajah para penonton menunjukkan berbagai ekspresi, penasaran, iba, menghakimi. Saya menoleh ke arah Bagus, yang sejak tadi hanya bersembunyi di balik pintu, tangannya bahkan masih memegang lap. Saya bertanya pelan, namun terdengar seperti teriakan, "Sampai kapan kamu akan diam saja, Bagus?" Bagus terkejut, wajahnya pucat. Ibu sedang marah. Biarkan saja beliau bicara sampai selesai. Kamu membiarkan ibumu mempermalukanku di depan semua orang? Kamu membiarkan istrimu ditunjuk-tunjuk seperti ini? Bagus menggigit bibir, matanya panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Suara Rina menyela lagi. Siapa suruh Mbak melawan duluan? Itu salah Mbak sendiri. Napas saya tercekat, mata saya perih. Tidak ada yang membela saya, tidak seorang pun, kecuali putri saya yang gemetaran memeluk bonekanya, menatap saya seolah saya satu-satunya sandarannya. Tepat saat itu, Pak Haji Bahtiar, sesepuh di kompleks kami, berjalan dari ujung gang. Beliau bertumpu pada tongkat, mengangkat kepala menatap kerumunan. Ada apa ini ramai-ramai? Wajah kalian semua seperti mau berkelahi. Bu Lastri dengan cepat menyahut, Pak Haji, Bapak datang di saat yang tepat. Menantu saya ini kurang ajar, memajang foto ibunya di ruang utama, bahkan mengajari anaknya untuk melawan orang tua. Pak Haji Bahtiar menyipitkan mata, menatap saya, lalu menatap Maya yang bersembunyi di belakang saya. Beliau menghela napas panjang. Bicaralah yang baik sedikit, Bu Lastri. Menantu mendoakan ibunya itu tanda bakti, tidak ada yang melarang. Hanya orang yang hatinya tidak lapang yang merasa terganggu. Seluruh halaman hening seketika. Saya berdiri tak percaya. Bu Lastri terdiam. Bapak bicara apa? Beliau mengetukkan tongkatnya, melangkah lebih dekat ke halaman rumah saya. Bu Lastri, Anda sudah tua. Jangan sampai orang bilang Anda menindas menantu. Suami istri ini membeli rumah dengan uang mereka sendiri. Tidak ada yang berhak membuang foto orang yang sudah meninggal, apalagi mempermalukannya di depan umum. Beberapa orang mengangguk setuju. Benar juga, urusan keluarga harusnya diselesaikan di dalam. Wajah Bu Lastri memerah. Giginya bergemeletup. Saya hanya mendidik anak. Pak Haji Bahtiar berkata pelan namun jelas setiap katanya. Mendidik itu menasihati di dalam rumah. Kalau mempermalukan, memfitnah, dan berteriak-teriak di depan umum, itu namanya tidak beradab. Saya merasakan jantung saya bergetar. Ini pertama kalinya ada orang yang membela kebenaran untuk saya, bukan dari keluarga suami, bukan Bagus, melainkan orang luar. Bu Lastri menahan amarah dan masuk ke dalam rumah. Kerumunan mulai bubar. Ada yang menatap saya dengan canggung, ada yang mengangguk pelan. Maya memeluk saya erat, suaranya gemetar. Ibu, besok nenek masih marah lagi tidak? Saya memeluk putri saya, berbisik pelan namun tegas. Tidak apa-apa, sayang. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menindas kita lagi. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa tidak takut lagi. Saya lelah, tetapi saya merasa sangat sadar. Setelah pagi yang penuh drama itu, saya kira Bu Lastri akan sedikit melunak. Ternyata tidak. Siang harinya, saat matahari membuat bayangan memanjang di lantai, saya mendengar suara gaduh dari ruang tengah. Firasat saya tidak enak. Saya bergegas ke sana. Pemandangan di depan mata membuat jantung saya berhenti berdetak. Bu Lastri sedang menata ulang lemari pajangan, tangannya membanting-banting barang. Tepat di sampingnya, foto ibu saya diletakkan di ujung meja, hanya butuh satu senggolan lagi untuk jatuh. Saya berlari secepat kilat. Bu, tolong jangan sentuh foto ibu saya. Tapi sudah terlambat. Tangan beliau menyentuh bingkai, mendorongnya hingga miring. Bingkai itu goyah, lalu salah satu sudutnya membentur meja, menimbulkan suara kecil yang membuat punggung saya merinding. Saya memeluk foto ibu seolah memeluk orang yang baru saja didorong jatuh. Suara saya gemetar namun tajam. Ibu tidak boleh melakukan ini.
Ibu mau menata apapun silakan, tapi jangan sentuh almarhumah ibu saya. Bu Lastri mengangkat wajah. Foto orang luar ini bikin pemandangan jelek. Lemari ini untuk barang-barang keluarga saya, bukan untuk benda-benda tidak jelas. Saya tercekat. Ibu menyebut foto ibu saya benda tidak jelas. Ibu saya sudah meninggal. Kalaupun ibu tidak bisa menyayanginya, setidaknya hormatilah beliau. Beliau maju selangkah. Kamu berani mengajari saya? Ini rumah saya. Saya mau meletakkan apapun itu hak saya. Saya menatap lurus ke matanya, pelan namun tegas. Rumah ini milik saya dan bagus. Saya ikut membayar cicilan KPR-nya setiap bulan. Ini bukan hanya rumah ibu. Kalimat itu membuat Bu Lastri terkejut sejenak, tetapi kemudian beliau berteriak lebih keras. Aku bilang ini rumahku, ya rumahku. Kamu itu cuma menantu, jangan sombong. Saat itu saya sudah sangat paham. Berbicara lembut tidak akan didengar lagi. Saya harus benar-benar bangkit. Tepat ketika ketegangan memuncak, Mbak Ayu masuk. Dia membawa semangkuk sayur. Tangannya masih basah. Wajahnya panik. Bu, jangan begitu. Itu kan foto orang yang sudah meninggal, disentuh kasar begitu kasihan. Bu Lastri menoleh tajam. Ayu, kamu berani membelanya? Aku membesarkan suamimu bertahun-tahun, sekarang kamu memihak dia? Mbak Ayu menarik napas panjang, suaranya bergetar namun tegas. Saya tidak memihak siapapun, Bu. Tapi kalau salah, ya saya harus bilang. Almarhumah ibunya Dewi sudah tiada. Fotonya terus-menerus ibu pindahkan, saya kasihan melihatnya. Rina dari dapur menyahut dengan sinis. Mbak Ayu jangan pura-pura baik. Dari dulu semua orang tahu Mbak paling takut sama ibu. Mbak Ayu meletakkan mangkuk sayur di meja. Tangannya sedikit gemetar, tetapi matanya bersinar aneh. Iya, Mbak memang takut. Tapi hari ini Mbak melihat orang yang terlalu baik malah terus-menerus ditindas. Saya menatapnya, tercekat. Ini pertama kalinya selama bertahun-tahun, kakak ipar saya berani menegakkan punggungnya di hadapan ibu mertua. Bu Lastri memukul meja dengan keras. Seluruh rumah ini sudah dihasut olehnya. Aku katakan sekali lagi, singkirkan foto itu. Jangan disimpan di rumah ini. Saya memeluk erat foto ibu, suara saya tidak lagi gemetar, melainkan dingin. Coba ibu sentuh foto ibu saya sekali lagi, saya tidak akan diam. Ruangan hening mencekam. Mbak Ayu diam-diam melangkah mendekat, berdiri di belakang saya. Sebuah dukungan tanpa kata yang begitu kuat. Di luar, suara daun kering berdesir ditiup angin, seolah memberi pertanda badai akan segera datang. Sore itu, mendung di langit Depok begitu kelabu, seolah awan turun menyentuh atap rumah. Baru saja saya turun ke dapur, saya sudah mendengar bisik-bisik dari ruang tengah. Saya sedang memeriksa panci bubur untuk Maya ketika pintu dapur terbuka dengan keras. Rina berdiri di sana, melipat tangan di dada, wajahnya masam. Mbak Dewi, dari kemarin satu rumah ini bilang Mbak kurang ajar sama ibu. Suaranya melengking, seolah ingin merobek keheningan pagi. Saya menahan napas, tidak ingin memulai pertengkaran pagi-pagi. Aku tidak kurang ajar, Rina. Aku hanya melindungi foto almarhumah ibuku. Rina melotot. Menghormati leluhur dari pihak luar di rumah suami itu tidak pantas. Ibu sudah bilang taruh di meja samping, Mbak tidak mau. Malah bikin keributan satu keluarga. Saya berbalik menatapnya. Sikapnya menantang. Saya meletakkan sendok bubur, suara saya tenang, tapi tidak lagi lembut. Aku sudah jelaskan, ibuku sudah tiada. Aku hanya minta sudut kecil untuk mendoakannya. Aku tidak merebut apapun dari siapapun. Rina mendengus. Tapi ibu bilang Mbak sudah mempermalukan keluarga. Saya tersenyum tipis, senyum tanpa kegembiraan. Aku hanya tidak membiarkan orang lain mempermalukan ibuku, itu saja. Rina terdiam sejenak, lalu berbalik keluar seolah kehabisan kata-kata. Saat itu, Mas Budi masuk dari halaman, tangannya masih memegang ponsel. Saya melihat sekilas layar ponselnya yang menampilkan sebuah grup WhatsApp, dan saya tahu itu grup keluarga besar suami saya. Kamu membuat keributan sampai kerabat meneleponku terus-menerus, katanya, seperti menampar wajah saya. Saya menatapnya, menarik napas dalam. Saya tidak membuat keributan.
Saya hanya melindungi ibu saya. Di mana salah saya? Coba katakan. Mas Budi membentak, wajahnya memerah. Salah karena kamu berani melawan ibu. Salah karena di rumah ini tidak ada yang memajang foto ibumu di ruang utama. Saya berdiri tegak, menatap lurus tanpa menghindar. Ibu saya sudah tiada. Saya hanya menyimpan fotonya agar anak saya tahu wajah neneknya. Kalau ada yang menganggap itu sebagai duri dalam daging, itu bukan masalah saya. Mas Budi menghentakkan kaki dan keluar, bergumam, kita lihat saja sampai kapan. Tiba-tiba terdengar panggilan dari luar. Permisi, ada orang di rumah, itu Pak RT, tetua di lingkungan kami. Tubuhnya kurus, tetapi suaranya jelas dan tegas. Beliau masuk, melihat sekeliling, lalu menghela napas berat. Tadi malam seluruh warga membicarakan rumah ini. Saya datang untuk meluruskan. Belum sempat saya menjawab, Bu Lastri turun dari lantai atas dengan cepat, matanya memancarkan ketidaksenangan. Pak RT, ini urusan rumah tangga saya, kenapa Bapak ikut campur? Pak RT merapikan pecinya, berkata dengan tenang. Ibu yang membuat keributan di halaman, seluruh warga melihat. Saya sebagai ketua RT, kalau tidak peduli, siapa lagi? Bu Lastri kehabisan kata-kata. Rina dan Mas Budi juga terdiam. Saya melihat jelas kepanikan di mata mereka. Pak RT menoleh ke arah saya. Dewi, apa benar kamu hanya meminta sudut kecil untuk mendoakan almarhumah ibumu? Saya mengangguk, hati saya terasa lega karena ada yang mengerti. Benar Pak, saya tidak meminta yang lain. Pak RT menghela napas. Dalam pernikahan itu harus saling berbagi. Sebagai manusia, kita harus berbakti pada kedua orang tua. Rumah ini kalau menyediakan sudut kecil untuk foto almarhumah ibumu, memangnya kenapa? Beliau menoleh pada Bu Lastri. Ibu Lastri, perbuatan ibu ini sudah keterlaluan. Seluruh warga sudah membicarakannya. Wajah Bu Lastri pucat pasi, tangannya gemetar, bibirnya bergetar seolah ingin membantah tetapi tidak punya alasan. Suasana tegang. Bagus turun dari kamarnya, wajahnya masih lelah, suaranya berat. Bu, masalah kemarin, aku mohon jangan diperpanjang lagi. Istriku tidak salah, seluruh rumah seolah membeku. Rina ternganga, Mas Budi melotot. Bu Lastri menoleh tajam ke arah putranya. Kamu membelanya. Bagus menelan ludah. Aku tidak membela siapapun, Bu, tapi ibu tidak boleh menghina almarhumah ibu mertuaku lagi. Aku sudah lelah. Saya berdiri di dapur. Tangan saya gemetar bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya mendengar kalimat itu dari suami saya sendiri. Bu Lastri terengah-engah, matanya membelalak sambil memegangi dadanya. Ya Tuhan, anakku benar-benar berbalik melawanku. Beliau terkulai di kursi. Rina berlari menopangnya, Mas Budi panik. Entah beliau benar-benar sakit atau hanya bersandiwara, tetapi wajahnya terlihat pucat. Pak RT menggelengkan kepala. Kalau ibu terus seperti ini, ibu sendiri yang akan menjauhkan anak-anak ibu. Saya melihat pemandangan itu. Hati saya seberat batu. Konflik kemarin telah menjadi retakan dalam keluarga. Dan melihat reaksi semua orang, saya tahu retakan itu akan semakin melebar. Saya membungkuk mengambil mangkuk bubur untuk Maya. Di kepala saya hanya ada satu kata, kedamaian. Apakah masih bisa kembali? Angin sore berhembus kencang, membawa bisik-bisik dari ujung gang. Baru saja pulang dari pasar, saya samar-samar mendengar beberapa kalimat. Rumah Pak Bagus itu kacau sekali, menantunya berani melawan mertua. Hebat betul. Saya tidak peduli, hanya menggenggam erat kantong belanjaan dan terus berjalan. Tetapi di depan gerbang, Pak Haji Bahtiar sudah menunggu, menatap saya dengan prihatin. Dewi, seluruh kampung membicarakanmu. Ini bukan salahmu, tapi mulut orang itu jahat. Kamu harus kuat. Saya mengangguk, mencoba tersenyum. Saya sudah terbiasa, Pak. Tapi jujur, bagaimana bisa terbiasa? Baru saja membuka gerbang, saya mendengar suara Bu Lastri dari dalam. Ada saja orang kurang kerjaan yang menyebar aib keluarga sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. Saya tahu siapa yang beliau maksud, tetapi saya tidak mau berdebat. Rina dan Mas Budi duduk di teras, melihat saya pulang,
Mereka saling pandang dan tersenyum sinis. Rina menyenggol kakaknya, kita lihat saja apa yang bisa dia lakukan untuk membersihkan nama baik keluarga. Saya diam, langsung masuk ke dapur. Tetapi saat saya meletakkan belanjaan, Bagus masuk, matanya lelah. Dewi, aku minta maaf. Aku akan bicara dengan kerabat, kamu jangan khawatir. Saya menatapnya. Suara saya pelan, tapi tegas. Aku tidak takut pada mereka. Aku hanya sedih karena tidak ada satupun orang di rumah ini yang benar-benar membela kebenaran. Bagus menunduk, menghela napas. Biar aku yang urus. Tapi saya tahu dia sudah terlalu sering mengatakan itu, dan hasilnya tidak banyak. Sore itu, terjadi sesuatu yang tak terduga. Pak Lurah datang ke rumah kami. Bu Lastri melihatnya datang, wajahnya pucat tapi masih berusaha tegar. Ada apa lagi Pak Lurah datang ke sini? Beliau meletakkan buku catatannya di meja. Ada laporan mengenai kekerasan verbal dan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal di rumah ibu. Saya harus mencatatnya di berita acara. Satu rumah terdiam. Rina berdiri. Siapa yang lapor? Siapa yang memfitnah? Pak Lurah menatap lurus ke arah Bu Lastri. Tidak peduli siapa yang lapor, tapi apa yang terjadi beberapa hari ini seluruh warga sudah melihat. Suasana membeku. Bu Lastri menggigit bibir, tangannya gemetar. Saya berdiri diam di sudut dapur, separuh lega, separuh cemas. Bukan karena saya ingin beliau dihukum, tapi ini pertama kalinya ada yang menunjuk kesalahannya secara terang-terangan, dan saya tahu badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, suasana di rumah begitu berat. Bu Lastri duduk di ruang tengah, wajahnya memerah, marah sekaligus malu karena berita acara dari kelurahan. Mas Budi membanting cangkirnya ke meja. Rumah ini jadi malu karena siapa? Sudah jelas kan? Rina ikut menimpali. Mbak Dewi hebat sekali, membuat seluruh kompleks menertawakan keluarga kita. Saya sedang menyapu dapur, tangan saya gemetar tapi saya mencoba tetap tenang, bukan karena takut, tapi karena terlalu lelah. Tepat saat itu, Bagus keluar dari kamar, wajahnya tegang. Tidak ada yang boleh bicara seperti itu pada istriku lagi. Seluruh rumah hening. Bu Lastri membentak. Kamu berani melawan ibumu? Bagus menghela napas, tapi kali ini suaranya tegas. Aku tidak melawan ibu, tapi kalau ibu salah, aku harus bilang. Dewi tidak melakukan apapun yang pantas dihina seperti ini. Rina berdiri. Mas sampai segitunya membela dia? Bagus menoleh, matanya memerah. Membela yang benar, bukan yang salah. Kata-katanya seperti percikan api di tumpukan jerami kering. Bu Lastri menunjuk wajah saya. Sejak kamu masuk ke rumah ini, keluarga ini jadi begini. Saya menahan sesak, suara saya tenang. Kalau saya membuat ibu sedih, saya minta maaf. Tapi saya tidak akan minta maaf karena menghormati almarhumah ibu saya. Bagus melangkah maju, berdiri di depan saya, melindungiku. Bu, jangan paksa dia lagi. Bu Lastri memegangi dadanya, terengah-engah, matanya membelalak. Ya Tuhan, dia benar-benar berbalik melawanku. Mas Budi berlari menopang ibunya, berteriak keras agar tetangga mendengar. Dewi, kamu sudah menghancurkan keluarga ini. Teriakan itu terdengar sampai keluar. Saya mendengar bisik-bisik tetangga. Rumah itu sepertinya akan hancur. Sakit sekali mendengarnya, tapi bukan saya penyebabnya. Malam itu, Bagus duduk di teras sangat lama. Saya membawakannya segelas teh hangat. Dia berkata pelan, suaranya serak. Dewi, aku takut keluarga ini benar-benar hancur. Saya duduk di sampingnya. Lampu kuning menerangi wajahnya yang lelah. Kalau sampai hancur, itu karena masalah yang seharusnya sudah diperbaiki sejak lama, tapi tidak ada yang berani bicara. Bagus menopang keningnya, menghela napas. Aku merasa seperti ditarik kedua arah yang berlawanan. Saya menatapnya, hati saya ikut sedih. Aku mengerti. Tapi selama kamu berani bersikap tegas, aku akan menanggung semuanya bersamamu. Bagus mengangkat kepala, matanya merah tapi lebih bersinar dari biasanya. Aku akan melindungimu. Kali ini aku tidak akan mundur lagi. Di luar, angin bertiup kencang, bersiul melalui celah pintu. Hati saya bergetar, karena saya tahu, ketika seorang pria akhirnya berani berdiri,
badai berikutnya akan jauh lebih dahsyat. Keesokan paginya, saat saya baru keluar ke halaman, saya melihat 3 tetangga berdiri berbisik-bisik di depan gerbang. Melihat saya, mereka bubar dengan canggung, tapi kalimat terakhir mereka masih terdengar. Semalam rumah Bu Lastri ribut besar. Pantas saja, beliau keterlaluan. Saya pura-pura tidak mendengar. Tapi baru beberapa langkah, saya mendengar suara motor yang familiar. Pak RT berhenti, membuka kaca helmnya. Dewi, hari ini saya dipanggil ke kelurahan. Ada pihak dari keluarga suamimu yang datang melapor. Ceritanya berbanding terbalik dengan kenyataan. Saya terpaku. Mereka bilang apa, Pak? Pak RT terlihat sedih. Mereka bilang kamu kurang ajar, merusak altar leluhur, bahkan mendorong ibu mertuamu sampai jatuh. Saya terdiam membeku. Saya hanya menyalakan dupa untuk ibu saya. Saya menelan rasa pahit di tenggorokan. Saya tidak melakukan semua itu, Pak. Beliau mengangguk. Bapak tahu. Tapi pihak kelurahan tetap harus memeriksa. Kamu siapkan mental saja. Saya kembali ke rumah dan melihat Bu Lastri sedang berbicara dengan orang asing. Seorang pria berjaket gelap, wajahnya angkuh, tangannya memegang buku catatan. Mas Budi dan Rina berdiri di sampingnya, ikut menambahkan cerita. Baru saja saya masuk, Mas Budi berkata dengan nada menyindir. Nah, ini dia tokoh utamanya. Pria itu berbalik. Anda yang bernama Dewi, saya diundang untuk menjadi mediator keluarga. Bu Lastri langsung memulai sandiwaranya. Saya sudah merawatnya seperti anak sendiri, tapi dia berani merusak altar keluarga kami dan melawan saya. Saya sakit hati sekali, Pak. Suaranya bergetar, tangannya meremas selendang seolah sangat menderita. Tapi saya tahu itu hanya akting. Rina menyela. Kemarin dia bahkan mendorong ibu sampai tangannya hampir terkilir. Saya menarik napas dalam, mencoba tenang. Saya tidak pernah menyentuh ibu, sekalipun. Bagus keluar dari dalam rumah, mendengar kalimat itu, dia langsung membentak, suaranya paling keras yang pernah saya dengar. Cukup, seluruh halaman hening. Dia menatap lurus pada mediator itu. Bapak datang untuk mediasi, kan? Biar saya perjelas. Istri saya tidak pernah kurang ajar, tidak pernah mendorong siapapun. Semua ini hanya karena dia meletakkan foto almarhumah ibunya di sudut kecil untuk didoakan. Pria itu memiringkan kepala, hanya karena itu, Bagus mengangguk tegas. Hanya karena itu. Tapi ibu saya menganggapnya sebagai penghinaan. Bu Lastri memukul meja. Kamu mengkhianatiku di depan orang luar. Bagus tidak menoleh, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Pria itu melihat catatannya sejenak, lalu menghela napas. Saya rasa masalahnya bukan pada Ibu Dewi, tapi pada cara perlakuan di rumah ini. Rina langsung berteriak. Apa maksud Bapak? Tetapi mediator itu hanya menutup bukunya. Jika masih terjadi kekerasan atau penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, pihak RT akan menindak tegas. Saya akan melaporkan semuanya. Setelah itu, dia pergi. Di halaman hanya tersisa suara angin yang dingin. Bu Lastri menatap saya tajam, matanya merah menyala. Bagus. Kamu mau seluruh kelurahan tahu masalah rumah ini? Ya, kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Saya tidak menjawab, tapi saya tahu beliau tidak akan berhenti. Dan sejak saat itu, saya mengerti, pertarungan di rumah ini masih akan sangat panjang. Sore itu, gerimis turun, angin berdesir di atap. Saya sedang menjemur pakaian Maya ketika Mbak Ayu masuk ke dapur. Wajahnya pucat, tapi tatapannya berbeda dari biasanya. Dewi, Mbak mau bicara. Saya berhenti. Ada apa, Mbak? Dia mendekat. Suaranya bergetar tapi tidak lemah. Mbak dengar semua kejadian tadi pagi. Kamu jangan takut, Mbak di pihakmu. Saya tertegun, jarang sekali Mbak Ayu berani menentang ibu mertua. Mbak tahu ibu salah, sampai ibu melaporkanmu ke kelurahan, Mbak baru sadar ibu sudah keterlaluan. Saya melihat tangannya yang kurus, retak karena air sabun cuci. Dia, sama seperti saya, sudah terlalu lama hidup dalam penderitaan. Mbak Ayu menarik napas dalam. Dulu waktu Mbak baru menikah, Mbak juga diperlakukan sama sepertimu. Mbak mundur selangkah, lalu selangkah lagi, sampai tidak ada tempat untuk mundur.
Mbak tidak mau kamu mengalami hal yang sama. Saya menahan haru, meletakkan tangan di bahunya. Terima kasih Mbak. Sendirian, aku memang tidak akan kuat. Mbak Ayu mengangguk, matanya memancarkan tekad. Kalau ibu masih memutarbalikkan fakta, Mbak akan jadi saksi. Mbak melihat semuanya, mendengar semuanya. Kamu tidak sendirian. Saat itu, suara sandal jepit Bu Lastri terdengar di depan pintu dapur. Kami berdua terkejut. Beliau berdiri di sana, matanya menyipit, bibirnya terkatup rapat. Pasti beliau sudah mendengar sebagian percakapan kami. Suasana membeku. Rina turun dari atas. Ibu kenapa berdiri di sini? Bu Lastri tidak menjawab, hanya menatap saya, lalu menatap Mbak Ayu dengan tatapan penuh ancaman. Saya melihat bahu Mbak Ayu sedikit gemetar, tapi dia tidak menunduk seperti biasanya. Dia berdiri tegak, balas menatap. Saya berpikir, hari ini sepertinya tidak ada lagi yang bisa ditindas dengan mudah. Malam harinya, gelombang di bawah permukaan semakin terasa. Mas Budi dan Rina berbisik-bisik dengan Bu Lastri, ketiganya terus melirik ke arah saya dan Mbak Ayu. Saya samar-samar mendengar. Kalau dibiarkan bisa mati kita, harus diberi pelajaran, jangan sampai dia menginjak-injak ibu. Saya menutup pintu kamar, hati saya terasa sakit. Tapi untuk pertama kalinya saya tidak merasa sendirian. Mbak Ayu masuk, meletakkan tangannya di bahu saya, berbisik. Jangan takut. Besok Mbak akan bicara di depan semua orang. Saya menatapnya. Sebuah kepercayaan diam-diam tumbuh di hati saya. Kebenaran akhirnya akan terungkap. Keesokan paginya, langit cerah tapi udaranya dingin. Sinar matahari tak cukup menghangatkan suasana di dalam rumah. Suasananya begitu hening, seolah semua orang menunggu sesuatu terjadi. Tepat saat kami semua bersiap sarapan, Mbak Ayu meletakkan mangkuknya, mengelap tangan, lalu berdiri. Suaranya jelas. Hari ini, saya izin bicara. Rina tertawa sinis. Wah, kakak ipar tertua hari ini mau berpendapat. Mas Budi berdecak. Ada apa memangnya? Serius sekali? Mbak Ayu menoleh pada saya, lalu menatap lurus ke arah Bu Lastri, untuk pertama kalinya tanpa menghindar. Saya ingin menjelaskan semua yang terjadi antara Ibu dan Dewi. Saya ada di sana, saya melihat semuanya. Dewi tidak pernah kurang ajar, apalagi mendorong ibu sampai jatuh. Seluruh rumah terdiam. Rina melotot. Mbak bicara apa sembarangan? Mbak Ayu tidak goyah, tidak sembarangan. Ibu yang menarik foto almarhumah Ibu Dewi, lalu ibu sendiri yang oleng karena marah, tidak ada yang menyentuh ibu. Bu Lastri memukul meja. Kamu berani melawanku juga, Ayu? Mbak Ayu tetap berdiri tegak, matanya berkaca-kaca tapi tegas. Saya tidak melawan ibu, saya hanya mengatakan yang benar. Selama ini, rumah ini sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Suasana semakin pekat. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena terharu. Akhirnya ada yang berani membela saya. Bagus, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Saya juga ingin mengatakan, semua yang dikatakan Mbak Ayu itu benar. Mas Budi berdiri. Kamu sudah diracuni istrimu. Bagus. Bagus berteriak. Suaranya penuh dengan kekesalan yang terpendam. Kamu diam. Selama ini rumah ini sudah cukup menindas perempuan. Kalimat itu membuat semua orang membeku. Rina gemetar. Mas berani bilang begitu. Ibu yang membesarkan Mas. Bagus memotong. Ibu baik padaku, aku tahu. Tapi ibu salah karena menghina orang yang sudah meninggal. Salah karena memfitnah istriku. Bu Lastri memegangi dadanya, terisak seolah akan pingsan, tapi tidak ada lagi yang percaya itu sungguhan, tidak ada yang menopangnya seperti biasa. Mbak Ayu akhirnya menghela napas, Bu, kalau ibu masih terus menekan Dewi, saya akan ke kelurahan untuk menjadi saksi. Seluruh rumah gempar. Rina berteriak, Mbak berani. Mbak Ayu mengangguk. Berani. Karena kita tidak bisa hidup seperti ini terus. Saya menatap Mbak Ayu, lalu Bagus. Dua orang yang terlihat paling pendiam di rumah, ternyata yang paling berani bersuara. Saat itu, saya sadar, bukan berarti semua orang ingin melawan saya, mereka hanya terlalu lama terbelenggu oleh rasa takut, dan hari ini,
belenggu itu putus. Bu Lastri melihat sekeliling, tidak ada lagi yang memihaknya. Matanya penuh keputusasaan dan amarah. Bagus, kalian semua ingat ini. Aku tidak akan diam saja, tapi ancaman itu tidak lagi membuat saya gemetar. Karena untuk pertama kalinya, kebenaran telah terungkap. Setelah pagi yang tegang itu, rumah menjadi hening luar biasa. Tidak ada yang saling bicara. Saya dan Mbak Ayu membereskan piring. Kami berdua lelah, tetapi hati kami terasa lebih ringan. Namun, saya punya firasat keheningan ini bukanlah pertanda baik. Benar saja, sore harinya Bu Lastri memanggil kami semua ke ruang tengah. Beliau duduk di kursi kayu, tangannya gemetar tapi matanya penuh amarah. Hari ini aku katakan untuk terakhir kalinya, rumah ini milik keluarga suami. Dari leluhur sampai suami kalian, semua mengikuti aturan keluarga. Tidak ada yang boleh menentangku. Mas Budi dan Rina langsung mengangguk setuju. Saya berdiri di samping Mbak Ayu. Bu Lastri melanjutkan, suaranya semakin tajam. Dan kamu Dewi, kalau mau tinggal di rumah ini, kamu harus singkirkan foto ibumu itu. Aku bilang sekali, ya sekali. Saya menatap lurus ke matanya, lembut tapi tegas. Ibu sudah salah sekali, mohon jangan salah lagi. Bu Lastri memukul meja dengan keras. Kamu keras kepala, kamu kira ada beberapa orang yang membelamu, lalu aku takut padamu? Saya tidak menjawab, karena Bagus sudah melangkah maju, berdiri di depan saya. Suaranya berat, kalau ibu mau aku dan Dewi bercerai, katakan saja langsung. Jangan paksa kami untuk tidak berbakti pada orang yang sudah meninggal. Kalimat itu membuat semua orang membeku. Rina ternganga. Mas Bagus ngomong apa? Mas Budi memerah. Kamu menantang ibu? Bu Lastri gemetar, berpegangan pada meja. Kamu berani bicara cerai di depanku. Bagus memejamkan mata sejenak, lalu membukanya, tatapannya begitu mantap. Kalau kedamaian di rumah ini harus ditukar dengan penghinaan pada almarhumah ibu mertuaku, maka aku memilih bercerai. Saya tercekat, bukan karena senang atau sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, dia berani mengatakan apa yang terpendam selama ini. Bu Lastri menjerit, suaranya begitu tinggi hingga terdengar oleh tetangga. Keluar dari rumahku. Kalau kalian mau menghancurkan keluarga ini, hancurkan di tempat lain. Bagus menjawab pelan, ini rumah saya Bu. Nama saya ada di sertifikat. Kalimat itu seperti pukulan telak pada harga diri ibunya. Bu Lastri langsung menunjuk ke pintu, berteriak. Baik. Kalau begitu, mulai hari ini aku pindah ke rumah Budi. Kalian mau tinggal bersama? Silakan. Aku tidak sudi melihat wajah kalian lagi. Rina dan Mas Budi pucat. Bu, ibu bicara apa? Tapi beliau sudah berdiri, mengambil tasnya dengan penuh amarah. Tinggal di rumah ini sehari lagi rasanya seperti neraka. Beliau berjalan terhuyung-huyung keluar. Tidak ada yang menahannya. Rina panik berlari mengikuti. Mas Budi marah sekaligus cemas. Mereka bertiga hilang di balik gerbang. Rumah menjadi hening. Mbak Ayu terduduk di kursi, menghela napas panjang. Dewi, masalah ini akan semakin rumit. Saya menatap rumah yang kosong, hati saya campur aduk. Tetapi dalam kekacauan itu, saya sadar satu hal, perpisahan ini mungkin adalah hal yang tak terhindarkan sebelum keluarga ini bisa dibangun kembali dengan benar. 2 minggu setelah Bu Lastri pindah ke rumah Mas Budi, rumah kami menjadi sangat tenang. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi tatapan sinis, tidak ada lagi makan malam yang terasa berat. Maya berlari-lari di halaman, tawanya yang riang seolah mengusir semua aura negatif yang pernah menyelimuti rumah ini. Suatu pagi menjelang akhir tahun, saat saya sedang membersihkan foto ibu, Bagus mendekat. Dewi, ibu menitip pesan. Beliau bilang akan tinggal lama di rumah Mas Budi, tidak akan kembali lagi. Saya berhenti. Tersenyum sedih. Itu mungkin yang terbaik. Setidaknya kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Bagus memegang tangan saya, matanya sendu. Aku minta maaf karena membiarkanmu menderita begitu lama. Tapi mulai sekarang, rumah ini benar-benar milik kita. Itu pertama kalinya dia mengatakan kalimat itu dengan begitu mantap. Sore harinya, Pak Haji Bahtiar mampir. Beliau melihat sekeliling rumah, lalu menatap foto ibu saya,
yang kini diletakkan dengan hormat di samping foto leluhur keluarga suami. Nah, begini baru benar artinya sebuah rumah, katanya, sambil mengangguk pelan. Sesuatu yang menyangkut bakti dan adab tidak boleh ditindas oleh siapapun. Saya menunduk berterima kasih, hati saya terasa ringan. Mbak Ayu, setelah kejadian itu, menjadi lebih berani dan percaya diri. Dia berkata pada saya, Dewi, berkat kamu, Mbak jadi berani hidup berbeda. Selama ini Mbak kira sabar itu bakti, ternyata bakti harus disertai kebenaran. Saya tersenyum, menggenggam tangannya. Perempuan terkadang hanya butuh satu orang yang berani berdiri, agar seluruh hidupnya bisa berubah. Pada malam takbiran, saya menyalakan dupa di depan foto ibu. Asapnya membubung perlahan. Menyatu dengan keheningan malam di ruang tengah, saya berbisik, Ibu, akhirnya Dewi bisa menjaga kehormatan yang Ibu ajarkan. Rumah kita sudah damai, angin sepoi-sepoi menggoyangkan tirai jendela seolah menjawab. Maya berlari memeluk kaki saya. Ibu, tahun ini nenek bisa ikut lebaran di sini tidak? Saya membungkuk memeluknya, rasa damai menyelimuti seluruh tubuh saya. Bisa, sayang. Tahun ini, Ibu yakin, nenek sangat bahagia. Rumah terasa hangat oleh setiap napas, setiap kepul asap dupa, dan setiap tawa kecil putri saya. Badai telah berlalu. Dan setelah semua ini, saya mengerti, tidak ada perempuan yang lemah, yang ada hanyalah perempuan yang belum dilindungi pada waktu yang tepat. Dan tidak ada keluarga yang bisa damai jika adab dan kehormatan diinjak-injak.